nyatakan kuasa Tuhan. Melangkahku bersama Tuhan, berjalanku bersama Tuhan. Sebab Tuhan telah janjikan Dia akan selalu sertaku. Akulah Allah Tuhan, nyatakan kebenaran. Akulah Allah Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan. Shalom adik-adik sekolah minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, kami dapat berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang membukakan hati dan pikiran kami agar firman-Mu dapat kami terima. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kira-kira kalian sudah membawa kitab belum? Ayo, coba ditunjuk dulu Alkitabnya. Oke, kalau sudah, marilah kita membuka firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Kejadian, pasalnya yang keempat, ayat 3 sampai ayat ke-12. Oke, bacakan untuk kita ya. Berapa waktu kemudian Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai kurban persembahan. Habel juga mempersembahkan sebagian dari anak sulung kambing dombanya dengan hormatnya. Tuhan mengindahkan Habel dan kurban persembahannya itu. Tetapi Kain dan kurban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan wajahnya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan wajahmu muram? Bukankah wajahmu akan berseri-seri jika engkau berbuat baik? Namun, jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintai di depan pintu. Hasratnya tertuju kepadamu, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Mari kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain menyerang Habel, adiknya, dan membunuhnya. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku menjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu berteriak kepadaku dari tanah. Sekarang terkutuklah engkau, terasing dari tanah yang mengangakkan mulutmu untuk menerima darah adikmu. Itulah dari tanganmu. Apabila engkau mengerjakan tanah itu tidak akan lagi memberikan hasil kepadamu. Engkau akan menjadi pelarian dan pengembara di bumi." Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita masuk ke cerita, pernah gak kira-kira adik-adik mendengarkan kisah Kain dan Habel? Siapa ya kira-kira Kain dan Habel ini? Kain dan Habel merupakan anak dari Adam dan Hawa. Jadi mereka merupakan saudara yang sangat mencintai satu sama lain, sangat dekat. Begitu juga dengan Tuhan. Tetapi di suatu ketika mereka berdua, Kain dan Habel ini, ingin mempersembahkan persembahan yang terbaik, persembahan yang terdebes kepada Tuhan. Tetapi kalau misalnya abang tanya, persembahan yang terbaik itu berbentuk apa sih? Apakah kita harus memberikan uang yang banyak? Atau persembahan dengan hati yang mulia? Nah, inilah yang dilakukan Habel pada saat itu. Habel yang dengan hati yang sangat mulia memberikan persembahan itu kepada Tuhan. Apa kira-kira persembahannya kalau adik-adik mendengar?
Ya, benar sekali. Habel mempersembahkan kambing dan dombanya beserta lemaknya. Sementara Kain mempersembahkan apa yang ia tanam. Apa ya kira-kira? Kain bisa saja buah-buahan dan lain sebagainya. Tetapi yang ingin ditunjukkan kepada Tuhan, bagaimana mereka mempersembahkan persembahannya dengan hati yang tulus. Dan Tuhan melihat hati Kain tidak setulus bagaimana dia mempersembahkan semua yang ia punya. Meskipun dia mempersembahkan banyak, tetapi jika tidak menggunakan hati yang tulus, Tuhan tidak akan menerimanya. Jadi adik-adik, meskipun kalian mempersembahkan persembahan, tapi sebelum itulah, abang ingin bertanya, adik-adik diberi orang tua mungkin 2.000 atau 3.000. Orang tua bilang uang ini untuk dipersembahkan, tetapi adik-adik justru mengambil sebagiannya. Misalnya dikasih 2.000 nih kan, karena mungkin aku ambillah 1.000, kan bisa saja 1.000 lagi aku persembahkan, aku jajani kan nggak masalah. Jadi terakhir kamu mempersembahkan 1.000 saja, sementara orang tuamu menyuruh untuk mempersembahkan uang 2.000. Dan itulah yang tidak diinginkan Tuhan. Tulusan hati adik-adik dalam mempersembahkan apa yang menjadi berkat haruslah senantiasa berikan secara tulus. Tetapi Bang, apakah persembahan hanya sekedar uang saja? Apakah persembahan hanya sekedar uang orang tua yang diberikan kepada kita? Oh, tentu tidak. Persembahan sebenarnya yang paling mulia pada saat kita mau mempersembahkan tubuh kita, mata kita, mulut kita, tangan kita, dan juga seluruh tubuh kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi abang punya gambar nih. Ada yang tahu nggak ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar telapak tangan. Jadi tadi kan abang sudah menjelaskan bahwasannya seluruh tubuh kita dapat menjadi persembahan kita demi kemuliaan Tuhan. Jadi tangan ini bisa menjadi alat kita untuk mempersembahkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Bagaimana caranya Bang? Abang akan perlihatkan untuk kalian. Nah, tangan kita bisa pakai yang pertama untuk membantu sesama. Nah, apa sih Bang maksudnya membantu sesama? Membantu sesama berarti kita mau memberikan waktu kita, tenaga kita, kita pakai tangan kita untuk membantu sesama kita. Membantu teman-teman yang lain yang sedang kesusahan, membantu kawan-kawan yang mungkin sedang kelelahan, seperti itu. Selanjutnya, kita gunakan tangan kita untuk tidak berbuat jahat. Apa sih Bang maksudnya tidak berbuat jahat? Tidak berbuat jahat berarti kita tidak mencuri dan juga tidak memukul teman-teman kita dan lain sebagainya. Jadi kita gunakan tangan kita sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk berbuat jahat, ya. Selanjutnya kita gunakan tangan kita untuk hal yang paling baik, yaitu berdoa. Iya, berdoa adalah salah satu persembahan kita, salah satu komunikasi kita kepada Tuhan. Jadi pada saat adik-adik merasa bahwa tugasnya tidak selesai ataupun sedang merasa terpuruk karena teman-temannya mengejek, adik-adik jangan pernah takut. Selalu berkomunikasi kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan senantiasa menyelamatkan kita, menolong kita. Oke, nah jadi kan ada 2 jari lagi nih yang belum terisi. Mungkin itu bisa menjadi tugas adik-adik di rumah untuk mengisi kebaikan-kebaikan yang harus dilakukan khususnya oleh tangan kita. Oke, baik. Jadi adik-adik sekalian, lakukanlah persembahan dengan baik. Sebenarnya persembahan itu bukan hanya sekedar uang saja. Adik-adik bisa mempersembahkan tangan, mata, dan seluruh tubuh untuk kemuliaan
Tapi ingat, yang paling penting ialah persembahan adik-adik harus dilakukan dengan hati yang baik. Persembahan kita harus kita lakukan dengan sepenuh hati. Itu yang paling penting. Jadi adik-adik semua, marilah kita memberikan persembahan kita yang terbaik dengan ketulusan hati. Dan persembahan kita akan menjadi yang the best. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sekali lagi mengingatkan kami untuk senantiasa mempersembahkan persembahan terbaik dengan ketulusan hati kami untuk memberikan seluruh hidup kami hanya untuk kepadamu. Kiranya Engkau yang senantiasa memberkati hati kami dan juga seluruh kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dadah.